Shalom kepada kita semua, kembali lagi di Ringkasan Sekolah Sabat. Kita telah tiba di Sekolah Sabat pembelajaran yang ketujuh dengan judul besar yaitu Dasar untuk Nubuatan. Dan saat ini kita akan membahas di pembelajaran hari Kamis yaitu Kejatuhan Lucifer. Sungguh sangat menarik. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar dari Sekolah Sabat. Bantu kami boleh mengerti dan memahami, sehingga hikmat dari surga boleh menjadi bagian kami. Kami berdoa ini dalam nama Yesus. Amin. Di pembelajaran hari Kamis sungguh sangat menarik ketika saya membacanya, yaitu judulnya Kejatuhan Lucifer. Pasti tentunya kita sudah tahu bersama bagaimana asal mula dosa yang pertama yang terjadi di surga, yaitu pemberontakan dari Lucifer. Lucifer diberikan Tuhan satu posisi yang sangat luar biasa, yaitu dia memegang posisi kerup yang menempati posisi yang ditinggikan di sebelah tahta Allah. Ini adalah jabatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Namun di sini kita akan melihat apa yang terjadi ketika jabatan yang telah diberikan sungguh luar biasa, dan di sini kita akan melihat bagaimana ketidakpuasan yang terjadi ketika kita mendapatkan suatu jabatan. Tentunya keberadaan sebenarnya akan membantu mengungkapkan kemuliaan Tuhan kepada alam semesta. Sebaliknya, dia mulai menganggap kemuliaannya sendiri, bukan kemuliaan penciptanya. Jadi, ketika jabatannya telah diberikan, jabatan yang tinggi, tapi apa yang terjadi? Dia mulai menganggap kemuliaannya sendiri. Artinya, dia menganggap bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah usaha kerja keras dirinya sendiri, bukan milik dari penciptanya. Atau lebih tepatnya, dia mulai membayangkan bahwa dia tidak diberi penghormatan yang layak untuk dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita akan melihat bagaimana pelajaran rohani yang kita dapatkan dari ringkasan Sekolah Sabat ini. Ketika Lucifer dan pengikut-pengikutnya dibuang ke bumi dari sorga, apa yang dilakukan Tuhan untuk misi selanjutnya? Yaitu apa? Mencari penggantinya. Dalam konteks ini, Ellen G. White mengatakan seperti ini. Surga akan menang karena kekosongan yang dibuat di surga oleh kejatuhan iblis dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. The Advent Review and Sabbath Herald 29 Mei 1990. Dan mereka ada di sana, di surga, hanya karena Injil. Jadi orang-orang yang menggantikan sepertiga malaikat yang jatuh, itu ada di sana. Karena kenapa? Karena Injil. Apa Injil itu? Yaitu pekebaran tentang kematian Yesus untuk menebus semua umat-umat manusia. Dan mereka ada di sana, di surga, hanya karena Injil. Faktanya, tema Injil penebusan ditemukan secara gemblang di ruang tahta dalam Wahyu 4 ayatnya yang kelima. Para malaikat berseru, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka metera-meteranya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Sungguh gambaran Injil kematian Yesus untuk penebusan umat manusia. Jadi kita diselamatkan karena Injil atau penebusan. Maka dari itu, ketika kita sudah ditebus dan menggantikan sepertiga malaikat yang jatuh, dan disitulah kita akan menerima suatu jabatan yang tinggi seperti yang telah didapatkan, yaitu memerintah sebagai hakim yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sungguh representatif yang kuat dari kepenuhan akan apa yang Kristus telah lakukan bagi dunia. Tidak ada manusia dan seluruh sejarah dunia yang untuknya Kristus tidak mati. Mereka hanya perlu mempelajarinya dan memilih untuk menerimanya. Dari itu, jika semua orang menerima pengorbanan Yesus ini dan mempelajarinya dan memilihnya, maka kita akan mendapat bagian dari hal itu. Ada beberapa poin penting yang kita dapatkan dari ringkasan Sekolah Sabat di hari Kamis ini. Yang pertama yaitu dosa bermula dari dalam hati melalui pilihan yang salah. Jadi dosa bermula dari dalam hati. Ketika
kita sudah eh, memilih pilihan yang salah, yaitu jika sudah ada jabatan yang tinggi kemudian mau lagi untuk memilih posisi yang kita mau, itu sangat-sangat berbahaya. Dan yang berikutnya itu adalah kesombongan adalah akar dari kejatuhan rohani. Jadi Lucifer jatuh karena apa? Karena kesombongannya. Alkitab sudah menegaskan kepada kita bahwa dia jatuh karena kesombongannya. Kemudian yang terakhir yaitu setiap orang diberi kebebasan untuk memilih dan tanggung jawab moral mengikuti pilihan tersebut. Jadi Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk memilih, untuk mengikuti pilihan tersebut. Dan jadi dari pembelajaran kita di hari Kamis ini sangat-sangat memotivasi saya secara pribadi dan kita semua bahwa ingat, kesombongan adalah akar dari kejatuhan rohani. Dan buktinya Lucifer sudah mendapat posisi dan jabatan yang sangat tinggi, tapi dia memikirkan bahwa dia membayangkan dia tidak diberi penghormatan yang layak. Padahal kita sudah tahu bersama posisinya sangat-sangat luar biasa. Dia adalah memegang posisi kerup yang menutupi, kemudian menempati posisi yang ditinggikan di sebelah tahta Allah. Namun karena kesombongannya dan pemikirannya bahwa dia tidak layak diberi penghormatan seperti itu, akhirnya dia jatuh. Mudah-mudahan dengan ringkasan call sahabat kita di hari Kamis ini boleh memotivasi kita bahwa ketika kita sudah memilih dan mendapatkan jabatan di dalam pekerjaan, baik juga dimanapun kita berada ketika sudah menjadi seorang pemimpin atau mendapat satu jabatan, ingat, itulah jabatan yang engkau dapatkan yang harus engkau pertanggungjawabkan, yang harus kita semua pertanggungjawabkan, karena apa yang kita punya itu adalah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan ringkasan sahabat ini dapat menolong kita semua untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.